Di Timur Tengah, kini terjadi pergerakan pasukan dalam skala tidak biasa, bukan hanya oleh Amerika. Gugus tempur kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat yang dipimpin Abraham Lincoln telah memasuki wilayah Komando Pusat Amerika Serikat di Samudra Hindia. Artinya, gugus tempur kapal induk itu sudah dilepas pantai Iran dan mengarahkan rudalnya ke sana. Selain itu, dilaporkan bahwa 2 gugus kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat lainnya juga memasuki wilayah tersebut, dan sistem pertahanan rudal tambahan TAAT sedang dibawa ke kawasan itu. Ini menandakan serangan baru ke Iran semakin dekat dan juga datang dari pihak lain. Rusia secara tak terduga mulai melakukan penarikan darurat pasukannya dari Bandara Qamishli di timur Laut Suriah yang bisa jadi mengakhiri kehadirannya di wilayah tersebut. Sebagian pasukan dipindahkan ke Khmeimim di barat negara itu, tetapi sebagian besar melarikan diri langsung ke Rusia. Tentang apa yang sedang terjadi di wilayah tersebut saat ini akan kita bahas bersama dalam episode ini. Nama saya Alexei Peci. Mari bahas topik ini bersama. Sebelum mulai, silakan berlangganan, beri suka, dan tulis komentar di bawah video. Ini sangat membantu promosi konten di YouTube dan saya sangat berterima kasih. Silakan berlangganan saluran televisi saya melalui tautan di deskripsi video ini. Kami mempublikasikan berita terbaru segera setelah menerimanya. Reuters mengutip 5 sumber independen di Damaskus mengonfirmasi Rusia mulai menarik pasukan secara darurat dari pangkalan utama di timur Laut Suriah setelah operasi sukses pasukan pemerintah Suriah. Penarikan dilakukan dari Bandara Qamishli. Saya jelaskan, sejak 2019 Qamishli menjadi pos utama Moskow untuk mengontrol wilayah Kurdi dan ladang minyak. Sekarang, peralatan berat dan persenjataan sedang segera dimuat ke pesawat angkut dan dipindahkan ke pangkalan Khmeimim, itu ke barat Suriah atau bahkan kembali ke Rusia. Penting dicatat, ini bukan rotasi terjadwal, melainkan penarikan strategis dari wilayah Suriah. Dan dalam situasi ini, saat Kremlin dengan tergesa-gesa memuat pasukannya dan menarik mereka keluar dari Suriah, Donald Trump justru mengerahkan kelompok serang kapal induk ke pantai Iran dan mengancam Teheran dengan rudal Tomahawk. Oleh karena itu, dalam episode ini kita akan membahas secara singkat namun sangat rinci mengapa Vladimir Putin kehilangan pengaruhnya di Suriah. Bagaimana pemerintahan baru Bashar dengan sopan meminta Rusia pergi, dan mengapa Trump memilih saat ini untuk bersiap menyerang Iran. Mengapa orang Rusia kini kabur dari Qamishli? Mari kita kumpulkan faktanya di sini. Kontingen militer Rusia telah berada di Bandara Qamishli di timur laut negara itu selama 7 tahun. Mereka menjadi perantara antara Kurdi dan pemerintah Damaskus, dan Rusia sendiri yang menunjuk diri mereka sebagai perantara. Kremlin mendukung Bashar Assad, namun juga tampak berusaha mencegah bentrokan antara pasukan Assad dan Kurdi. Dan Anda tahu mereka mengendalikan peran perantara itu, tapi tambahkan juga kehadiran militer Amerika di Suriah yang sama itu. Misalnya pasukan Demokratik Suriah, Kurdi, mereka adalah mitra utama Amerika Serikat dalam pertempuran darat melawan Islamic State of Iraq and Syria. Namun, Amerika Serikat beberapa kali membatasi dukungan mereka kepada Kurdi, berusaha menghindari konflik dengan Turki yang menganggap kelompok Kurdi tetap menjadi ancaman bagi negaranya. Pada 2026 pengaruh Amerika Serikat terhadap otonomi Kurdi di Suriah melemah dan kini mereka fokus mengintegrasikan Kurdi ke negara Suriah baru. Sekarang kalian bukan lagi kekuatan yang terpisah, kalian harus berintegrasi ke dalam negara baru. Namun sebelum saat itu, Rusia tetap mengambil posisi tengah dalam hubungan antara Damaskus dan Kurdi. Dalam setahun terakhir, situasi di Suriah berubah drastis. Kekuasaan berganti dari Bashar Assad ke Ahmed Ashraf. Awalnya, dia berjanji kepada Moskow untuk menjaga kesinambungan. Maksudnya, dia berjanji tidak akan menentang keberadaan Rusia di Suriah. Tapi tiba-tiba, pada 21 Januari di Damaskus, melalui saluran tidak resmi, mereka memberitahu militer Rusia di Qamishli bahwa mereka tidak punya urusan lagi di sana. Kenapa bisa begitu? Masalahnya, bulan ini pasukan pemerintah Suriah berhasil merebut wilayah luas yang sebelumnya dikuasai kelompok Kurdi yang sama. Sekarang, ketika Damaskus sendiri mengambil alih kendali perbatasan, mereka tidak lagi membutuhkan mediasi Rusia dan secara keseluruhan Damaskus telah menguasai wilayah-wilayah tersebut. Pemerintah Suriah yang baru sangat bersahabat dengan Turki, jadi pertanyaannya untuk apa orang Rusia ada di sana? Tidak perlu mediasi atau apapun.
Selain itu, Moskow kehilangan peran penengah karena tak mampu melindungi Kurdi maupun mencapai kesepakatan dengan Turki. Singkatnya, karena itulah orang Suriah menyuruh orang Rusia untuk pergi. Mereka bilang, kemasi barang-barang kalian dan keluar dari Kamisli, pergi dari sini. Perlu dicatat, para propagandis Rusia dari Kremlin tentu saja tidak menceritakan hal ini seperti itu, dan ruang informasi Rusia sama sekali diam soal ini. Orang Rusia diusir dari Suriah, tapi mereka bertindak seolah tak terjadi apa-apa. Dan sekarang sudah pasti bahwa peralatan dan persenjataan berat milik Rusia dalam 2 hari terakhir dipindahkan ke Khmeimim yang terletak di barat Suriah. Tetapi sebagian besar pasukan secara resmi kembali ke Rusia. Di Bandara Kamishli masih ada pesawat Federasi Rusia, namun prosesnya tak bisa dibalik. Saya ingin mencatat bahwa para ahli Institut Studi Perang di Washington sudah pada Desember 2025 memprediksi Rusia akan dipaksa mengurangi kehadiran di utara Suriah karena Turki dan pemerintah Suriah yang baru enggan mentolerir kehadiran asing di wilayah mereka. Orang Rusia di sana sudah dimanfaatkan lalu dibuang. Putin tampaknya sulit mempertahankan front ini saat ekonomi Rusia mulai retak akibat sanksi. Sekarang mari kita hubungkan ini dengan apa yang terjadi tepat di seberang perbatasan. Sementara Rusia sedang mengemasi koper di Kamisli, Donald Trump mulai mengancam Teheran secara terbuka. Pada pertengahan Januari, Donald Trump memerintahkan persiapan serangan rudal Tomahawk ke fasilitas militer Iran. Saya kutip pernyataan Trump, jika mereka mengeksekusi demonstran dan menggantung orang tak bersalah, kami akan menyerang keras dan tidak tinggal diam. Sekarang tentu saja Trump dikritik karena maaf atas kata-katanya telah meninggalkan para demonstran dan sayangnya banyak warga Iran yang tewas dalam aksi protes tersebut. Trump telah berjanji akan membantu mereka, tetapi bantuan itu tidak datang tepat waktu. Namun beberapa hari terakhir serangan itu sempat tertahan. Karena menurut dia, eksekusi di Iran katanya sudah berhenti. Namun demikian, kelompok kapal induk Amerika Serikat sudah berada di Teluk Persia. Bagi Donald Trump, Iran adalah target utama, mungkin untuk 2026 bisa bersaing dengan Greenland. Namun, Trump ingin menuntaskan yang sudah dia mulai sejak masa jabatan pertamanya, mencekik rezim Ayatollah. Dan penarikan pasukan Rusia dari Kamisli menguntungkan dirinya karena Moskow tidak lagi menjadi pemain aktif di daratan. Di bagian Suriah itu, tempat Iran mengirimkan senjata untuk Hizbullah. Dan inilah satu lagi kisah menarik, satu lagi alasan mengapa pemerintahan Donald Trump selama ini, khususnya bulan terakhir, menutup mata terhadap fakta bahwa pasukan Presiden Suriah Ashra mengusir kaum Kurdi. Meskipun pemerintah Amerika Serikat selalu mendukung Kurdi, sebulan terakhir mereka seolah menutup mata terhadap hal itu. Begitu. Ini menjelaskan alasannya Rusia harus diusir dari Kamisli untuk memutus pasokan senjata ke Hizbullah. Hubungannya jelas, Trump melihat kelemahan Rusia dan penarikan mereka dari titik kunci di Timur Tengah. Menurutnya, ini menandakan perlindungan Iran di kawasan mulai melemah. Amerika Serikat meningkatkan aset militer, memberi Donald Trump peluang menyerang kapan saja. Itulah sebabnya sekarang kita melihat apa yang disebut sebagai kekosongan kekuatan. Rusia mundur, Iran menjadi terisolasi, dan pasukan proksi mereka mulai runtuh. Donald Trump masih menahan jarinya di tombol. Tidak ada yang tahu kapan dia menekannya, tapi dia bisa saja melakukannya. Akhirnya, Rusia tak lagi berperan dalam keputusan di Suriah, hanya bertahan di 2 pangkalan mereka, Khmeimim dan Tartus, berharap bisa mempertahankannya. Tapi Aziz Syara sudah menunjukkan bahwa dia siap memberikan ultimatum dan memberi isyarat bahwa pada akhirnya orang Rusia juga harus pergi dari sana. Bagi kita, ini berarti satu hal, keamanan di kawasan sekarang hanya bergantung pada apakah Trump berani melakukan langkah terakhir itu, melawan Iran. Putin tidak bisa lagi membantu jika Trump menyerang Iran. Nah, Rusia kemungkinan besar hanya akan tetap di pinggir, setidaknya mempertahankan pangkalan-pangkalan pesisir mereka. Mereka pasti tidak akan ikut campur di Suriah, karena mereka paham bahwa mereka hanya punya hak terbatas di Khmeimim dan Tartus. Dan mereka juga paham bahwa jika mereka mencoba bergerak dan ikut campur dalam urusan dengan Iran, mereka akan langsung diusir dari Suriah, benar-benar diusir sepenuhnya. Jadi, era dominasi Rusia di Suriah secara resmi bisa dibilang sudah berakhir.
Saya akhiri pembahasan di sini. Jika episode ini bermanfaat, Anda dapat mendukung kami lewat donasi atau langganan di tautan yang tersedia. Di deskripsi video juga tertulis dukung kanal. Silakan pilih format yang paling nyaman. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk sekarang. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.